Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Agustus 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Dan pendaftaran kita ditutup untuk hari ini saja, jadi mulai besok dan seterusnya pendaftaran akan ditutup sementara. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin bergabung di grup premium, mumpung lagi ada diskon, untuk paket 1 bulan bisa segera langsung kontak ke admin melalui grup Telegram. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Perhatikan untuk ISG hari ini berhasil breakout trend line dan adanya golden crossing dari kondisi stokastik di mana menurut saya ISG berpotensi untuk menguat lagi menuju harga 7.174. Jadi itu target dari ISG dan kita masih optimis dengan harga ISG kita. Sementara juga EMA 2134 juga berpotensi untuk golden crossing, dan bila golden crossing maka ya pertanda kuat sekali untuk ISG melanjutkan penguatan harga. Mungkin untuk ISG ya yang bisa saya berikan hanya singkat saja. Kita lanjut, di sini ada emiten buka. Hari ini buka naik 8% dan ini menjadi salah satu faktor ISG dapat naik cukup kencang pada perdagangan hari ini. Nah, buka ini kira-kira kan sudah downtrend cukup lama dan closing hari ini sempat breakout EMA 90 ya. Closingnya kan breakout EMA 90 di mana ya bagus untuk buka. Terlihat juga EMA 2134 golden crossing. Apakah sudah menjadi pertanda reversal di buka ini ya? Kita coba cek dulu. Menurut saya untuk buka masih ada peluang untuk menyentuh ke harga 344 ini masih possible ya. 344 ini masih possible. Jadi masih boleh di hold dengan kondisi sekarang. Dan juga kalau kita perhatikan bersama, dari kondisi stokastik momentum juga adanya golden crossing ya. Adanya golden crossing itu dari kondisi stokastik momentum. Jadi untuk buka sih masih boleh di hold, ada support terdekat di 314, ada resisten juga di 344. Support di break 314 di breakout, ya lanjut melemah menuju 276. Oke ya. Jadi untuk buka mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Bumi. Untuk Bumi hari ini minus 6% ya. Jadi Bumi juga auto reject bawah. Oke, setelah digoreng mulai dari harga 55 digoreng naik sampai 120 dan hari ini auto reject bawah. Apakah akan memakan korban lagi, yang dimana kita ketahui sudah berkali-kali Bumi memakan korban banyak ya. Nah, kita masih pantau dari broker saham BRI siapakah yang top distributor untuk emiten Bumi ini. Ternyata ada IF dan SQ ya, ini yang top distributor pada perdagangan hari ini dengan jumlah lot 2,5 juta lot dengan rata-rata 112,1, dan top
akumulator dipegang oleh AK dan BK. Jadi di sini AC dan BK. Jadi di sini kalau saya lihat bahwa memang AC dan BK masih akumulasi di emiten bumi. Itu saja mungkin prospek untuk bumi. Kita lanjut, di sini ada emiten BMTR. Untuk BMTR meskipun kemarin tanggal 2 Agustus ya naik 12%, namun hari ini malah auto reject bawah. Diiringi dengan kondisi stokastik yang dead crossing, volume juga tinggi, namun harga masih bertahan di atas EMA 90, 34 dan 21 ya tentu saja. Nah, untuk BMTR ya kurang lebih kita hanya bisa pantau dari broker summary. Perhatikan di sini yang masih akumulasi sih ada EP dan BK ya yang paling mencolok. Jadi perhatikan saja EP masih punya rata-rata harga 424 dan GR juga sudah mulai distribusi kurang lebih dengan rata-rata harga 427 top distribusi 2,6 miliar ya hari ini. Ada GR dan MG dan juga YB untuk BMTR. Jadi 3 broker ini bisa diperhatikan oleh teman-teman sekalian, dan top distributor sudah saya katakan ada IP. Itu saja untuk BMTR. Lanjut, di sini ada saham Friend. Untuk Friend hari ini naik 8% ya. Kurang lebih ya, congrats bagi teman-teman juga yang sudah cuan di emiten ini. Memang kalau kita lihat, Friend juga rutin membuat higher low dan higher high, dan alhasil kelihatan hari ini naik 8%. Target dari Friend ya bisa jadi di sini ya. 112 ini masih sangat-sangat possible untuk tercapai, dan 112 hingga 115 lah itu targetnya. Seharusnya sih targetnya Friend di sana ya. 112 hingga 115. Tuh ya. Jadi Friend ini memang masih punya peluang untuk bergerak naik. Teman-teman juga bisa pantau ya untuk Friend ini. Targetnya masih 112 dan 115. Masih ada 9%-an. Oke. Jadi untuk Friend mungkin segitu dahulu ya. Volume hari ini juga cukup tinggi. Masih bagus. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Harum hari ini malah minus 1%, namun Adro malah positif hari ini. Nah, untuk Harum juga adanya swing high valid di mana memang hari ini terkoreksi lagi setelah kemarin ditutup dengan posisi auto reject bawah. Auto reject bawah pun ini ditambahi juga setelah hit EMA 90, adanya rejection plus swing high valid, menunjukkan bahwa memang ada potensi melemah untuk Harum. Target pelemahan harga bisa jadi di moving average eksponensial garis biru atau garis oranye, atau juga bisa di support 1635. Ya, nah, either itu di 1635 atau bahkan di neckline dari double bottom pattern ini di 1530. Jadi kita masih bisa pantau saja untuk Harum tuh ya. Either dia akan turun atau koreksi di sini atau bahkan juga bisa di sini. Gitu ya untuk Harum, semoga saja bisa dapat gambaran. Jelas ada 2 resisten dan 2 support terdekat yang sudah saya sediakan. Semoga saja bisa membantu. Lanjut, di sini ada saham Adro. Untuk Adro ya, perhatikan teman-teman bahwa Adro masih belum berhasil untuk closing gap di harga 3.006 di harga 3.430 ini masih belum berhasil ditutup ya gapnya. Jadi masih terbuka. Hari ini naik 4%, namun volumenya juga masih stabil ya. Jadi menurut saya dengan begini ya masih ada potensi untuk closing gap ya. Masih ada potensi untuk closing gap terlebih dahulu. Targetnya masih sama di 3430 hingga 3370. Dia tambah turun, kita tambah serok. Yang jelas targetnya masih di atas. Gitu saja untuk Adro. Masih ada perlawanan ya untuk perdagangan hari ini. Lanjut langsung, di sini ada saham Antam.
Antam hari ini naik koreksi ya, sorry. Hari ini koreksi minus 1,25% tuh. Ya, terkoreksi, volume juga nggak terlalu tinggi, sempat adanya rejection di EMA 90 dan valid swing high. Oke, untuk Antam target koreksinya di mana? Menurut saya ya kita bisa cari saja dari Fibonacci retracement. Nih, target koreksi untuk Antam bisa di 1885 sekalian juga untuk retesting EMA 21-nya ya garis biru. Sekalian juga retesting di moving average-nya atau kalau memang diperlukan ya dia akan terkoreksi, Antam akan terkoreksi menuju 1750. Oke. Jadi menurut saya untuk Antam ini mungkin akan bergerak melemah dulu untuk naik lebih tinggi karena masih ada gap tuh di atas yang belum ditutup 2700 hingga 2740 itu gap perlu ditutup ya. Jadi untuk Antam mungkin segitu dahulu. Kita lanjut di sini ada saham ESA. ESA closing di harga 1090 dengan persentase plus 6,86% dan ESA masih belum berani tuh ya untuk breakout harga 1130. Yang jelas cepat atau lambat seharusnya ESA akan breakout ya. Itu dari sudut pandang saya. Kenapa? Berarti kan ESA sudah berhasil retesting ya, retesting EMA 90 ya, sudah berhasil retesting EMA 90 dan juga ya kurang lebih di Fibonacci 0,5 lah. Itu sudah retesting dan lanjut naik. Ini perlawanannya juga cukup tinggi ya. Perlawanan pada perdagangan tanggal 2 Agustus itu juga cukup tinggi dan hari ini sempat diangkat naik menuju 1155. Oke, itu beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Dan target ESA, ya, target ESA itu masih di 1225. Jadi ini targetnya masih di sana ya. Either kalau memang dia setelah kesentuh akan terkoreksi lagi untuk menguat kembali ya kita bisa pantau. Yang jelas ya harapan kita sih ESA bisa balik lagi ya. Karena by sebentar, by monthly chart, oke, dia sempat menyentuh EMA berapa ini? EMA 21 garis biru dan langsung bergerak naik. Cek weekly chart. Yes. Ya, jadi adanya rejection, adanya swing low valid di mana ya bagus untuk ESA apalagi kalau dia berhasil bertahan di atas 1130 ya jauh lebih bagus. Gitu saja untuk ESA. Kita lanjut ya. Di sini ada saham Bevin. Bevin hari ini naik 6% dengan closing price 12.30. Oke. Ini ada resisten di 12.40. Jadi kita tunggu saja either dia reject ya kita bisa exit. Tapi kalau memang belum rejection ya sedikit sedikit bisa kita masukkan ke watchlist ya. Karena gini, kalau memang seumpamanya Bevin adanya rejection di 12.40, maka ini otomatis harganya akan bergerak reverse tuh, reverse menuju support terdekat di 1185. Namun bila memang Bevin seumpamanya berhasil breakout 12.40, maka potensi besar untuk lanjut bergerak menuju 12.90 secara langsung. Jadi untuk Bevin ini ada beberapa point of view yang bisa teman-teman perhatikan. Sudah saya bahas tadi, either kalau dia reject atau breakout. Gitu ya untuk Bevin. Simple dulu. Lanjut di sini ada saham SRTG. Oke, untuk SRTG ya memang kondisi stokastik memang masih mengarah turun. Support kuat memang di 2450, namun cek by weekly chart adanya rejection kuat di moving average exponential dan bergerak up naik langsung. Ya, jadi SRTG ini langsung bergerak naik dan mostly kalau memang dia mau continuation bearish trend ya harus sopan ya, seharusnya harus sopan. Dia kalau reverse at least menuju 2840 dulu ya, kalau mau reverse at least menuju 2840 terlebih dahulu. Jadi ini minimum sekali untuk menyentuh Fibonacci 0,382 di harga 2840. Jadi untuk SRTG ini memang masih ada potensi untuk menyentuh ke area sana. Tapi kita akan masih belum tahu kapan
itu terjadi. Jelas dengan kondisi sekarang ya yang perlu diperhatikan jangan sampai lah SRTG ini closing di bawah 2.400 karena kalau memang closingnya di bawah 2.400 ya kurang bagus, potensinya itu kurang bagus. Itu ya untuk SRTG toh juga belum menyentuh EMA 90. Itu saja, lanjut di sini ada saham Raja. Tuh, untuk Raja naik terus ya. Ini sedikit ngeri sebenarnya. Ya jujur sedikit ngeri by technical ya naik terus. Oke. Kita coba cek dulu untuk broker summary dari Raja. Perhatikan di sini IFBK masih rutin melakukan akumulasi. Ya rata-rata malah sudah di atas 1.000 ya untuk perdagangan hari ini. Jadi berani sekali mereka. Top distributor dipegang kendali oleh DXMG. Ini banyak ya. Jadi bisa dibaca sendiri sebagai referensi masing-masing. Top akumulator dan top distributor. Untuk Raja, mungkin yang bisa saya berikan informasinya ya by broker summary. Lanjut langsung, di sini ada saham IATA. IATA hari ini naik, hari ini koreksi kecil ya, minus 0,68%. Nah, ini untuk IATA sudah saya katakan, ya volume juga memang masih di sana-sana saja, dan sementara waktu ada kemungkinan masih bergerak sideways terlebih dahulu ya untuk Kiata. Jadi ini masih bergerak sideways dengan range harga 145 hingga 170. Jadi untuk IATA masih bergerak sideways, oke. Okay? Selama IATA bertahan di atas 145 ya menurut saya fine-fine saja, boleh di hold. Namun untuk IATA kalau memang berhasil breakout 145 ya maka ada potensi melemah menuju 133. Dengan kondisi sekarang, IATA masih belum terkonfirmasi reversal dari downtrend menjadi uptrend dan sekarang masih dalam kondisi downtrend. Oke, untuk IATA, lanjut di sini ada saham Esker. Esker closing price di 1160 dengan persentase plus 6,90. 1%, sementara juga Esker ya ini sempat terjadinya daily sideways ya, small sideways di sini. Tadi juga sempat diangkat naik menuju 1.300, closing di 1160, cukup dibanting ya, cukup dibanting. Jadi coba cek dulu lah dari broker summary dari Esker ya, apakah masih ada yang sangkut. CP ini masih punya barang ya, kurang lebih berapa ini? Sebentar, sorry ya. Ini ada CP rata-ratanya 1197 20.000 lot ya. Ini sudah net. Dan top distributor ada IN rata-ratanya 1155. Ini kurang lebih CP dan IN ini juga jumlah lot yang diakumulasi dan didistribusi juga sama. Jadi bisa waspada ya. Bisa waspada ini. Tuh. Jadi untuk Esker mungkin segitu dahulu. Kita lanjut langsung ya. Ini sorry, sebentar. Akan saya bahas dulu by technicalnya. Ya, tapi cukup short explanation saja. Untuk Esker, ini sudah terlihat ya bahwa adanya lower high dan juga adanya lower low. Oke. Ini kita nggak tahu apakah dia akan malah breakout support atau lanjut naik ya. Kita masih belum tahu. Jelas dengan adanya dua lower high dan dua lower low ya kurang lebih saya nggak akan ambil ya kalau saya jadi peminat Esker dengan posisi sekarang belum saya ambil itu untuk Esker. Lanjut di sini ada saham BBCA. BBCA hari ini naik sih ya 7625 0,3% saja, gap di atas masih belum ditutup ya dan soon akan ditutup kurang lebih ya masih ada 3%, 5% itu masih target dari BBCA. Oke, jadi ini PR untuk BBCA untuk ditutup ya, gapnya harus ditutup. Sementara harga masih bertahan di atas 590, ISG tadi juga sudah berekor dari trend line, maybe next bisa jadi BBCA ini ya lanjut closing gap ya, jadi bisa dimasukkan ke watchlist. Oke lah untuk BBCA. Lanjut di sini ada saham ASIP. Untuk ASIP closing di harga 83 dengan persentase 0,0%. Sementara juga ASIP berhasil breakout dari triangle pattern dan sudah adanya retest
Memang kembali turun, nggak sempat membuat W pattern, malah lanjut turun. Nah, untuk SC, nah, kalau teman-teman yang masih hold selama SC bertahan di atas 81, boleh di hold dan kondisi sekarang SC masih bergerak sideways atau ranging dengan range 81 hingga 88. Jadi SC ini masih bergerak ranging nih, ya. Entah itu suatu saat dia breakout support atau breakout resistance ya kita masih pantau. Oke, jadi untuk SC ya, perhatikan masih sideways dulu tuh. Lanjut di sini ada saham TRGU. RGU baru IPO dan ini sempat arah-arah, sorry, sempat arah-arah dan ARB. Hari ini minus 4% ya, nggak ARB tuh. Hari ini nggak jadi ARB, malah minus 4%. Volume juga cukup tinggi hari ini. Kita lihat ya siapa yang mengambil dan siapa yang akumulasi di TRGU ini. Akumulator ternyata MG sudah mulai masuk ya, 46.000 lot dengan rata-rata 307 dan top distributor dipegang oleh BQ, PDSH, dan XA. Jadi MG ini sudah mulai masuk lagi di TRGU. Itu saja, lanjut di sini ada saham DGIK. Untuk DGIK hari ini closing di 108 ya, sebentar. Oke, saya gambarkan tren lainnya terlebih dahulu. Ini bisalah kelihatan ya. Ini ada support ya. Kalau saya lihat sih ada support di sini. Support ada di 107, oke. Dan juga ada trend line, plus trend line di sini. Support di sana, ada resisten juga di 120. Jadi sementara waktu yang bisa saya sediakan adalah support dan resisten ya untuk DGIK. Semoga saja sih bisa bermanfaat. Jadi ada dua support sudah saya sediakan. Support pertama di 101, support kedua di 107, dan resisten di 120. Ini memang ada potensi rejection di support 107 ya. Kalau saya lihat sih momentumnya berpotensi untuk golden crossing. Itu kalau memang golden crossing menguat targetnya di 120 untuk DGIK. Lanjut di sini ada saham GoTo. GoTo closing di harga 296 dengan persentase plus 3,5%. Dari kondisi stokastik juga terlihat adanya berpotensi untuk golden crossing. Dan menurut saya ini ada resisten yang perlu diperhatikan. Ada satu support dan dua resisten. Support pertama di 286. Resisten pertama atau terdekat resisten pertama atau yang terdekat di harga 308. Bila 308 di breakout, lanjut naik menuju 320. Dan menurut saya untuk menyentuh 308 itu masih possible untuk tercapai. Itu ya untuk GoTo. Lanjut di sini ada saham DMMX. DMMX ya masih sama saja ya, simple ya untuk DMMX. Selama masih bergerak range di 1455 ya saya masih bisa ditoleransi. Namun kalau dia seumpamanya sudah jauh closingnya jauh daripada harga 1455 ya sudah mulai bisa exit karena kenapa? Karena DMMS harganya di bawah EMA 21, 34 dan 90 dan bila memang suatu saham bergerak di bawah moving average exponential 21 dan 34 itu menandakan bahwa saham tersebut masih dalam kategori strong downtrend dan kita di saham tentu saja milih saham yang uptrend bukan downtrend. Dengan demikian kalau memang closingnya di bawah 1455 ya kita bisa exit atau kurangi porsi atau target penyelamatan ya teman-teman bisa siapkan dana untuk averaging down di target Fibonacci retracement di harga 1155 karena ada potensi untuk reverse tuh. Either dia menyentuh di sini akan reverse ya, entah itu pullback atau bagaimana. Yang jelas targetnya masih di 1155. Lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL ya masih bergerak di bawah EMA 90 namun sudah berhasil breakout dari EMA 21 dan 34. Gini untuk MLPL ya, dengan kondisi sekarang yang perlu kita lakukan dan untuk antisipasi kita adalah kalau memang semuanya MLPL ya, sebentar ya, sebentar. Apakah sudah menyentuh targetnya? Yes ya. Ini target 0,618 di
MLPL sudah berhasil disentuh ya. Jadi bersiap untuk hal terburuk ya. Kalau memang dia terkoreksi ya bersiap. Jadi eh, yang perlu kita antisipasi apa? Bila harga closingnya di bawah 163 sudah exit saja ya. Bila MLPL closingnya di bawah 163 exit saja. Itu saja kunci dari MLPL. Oke, bisa dicatat. Lanjut di sini ada sampai gas. Pegas ya masih bertahan di atas SMA 90, 34 dan 21 masih mengarah naik, adanya higher high, higher low. Maybe akan terjadinya higher high baru ya kita belum tahu, masih wait and see. Dengan Pegas kondisi seperti ini ya ada support kuat ya di 1605. Jadi kalau teman-teman sumpamanya mau beli Pegas ya tunggu saja ketika dia retest 1605, 1610, 1605. Kalau dia retest baru bisa beli dengan target harga 1820. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan kita ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.